adik-adik dalam keadaan yang sehat dan pasti karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik di rumah. Nah, kita jumpa lagi di minggu ketiga bulan Desember dengan tema Puasa Orang Percaya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita memuji menyembah Tuhan dan kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita semua katakan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau setia Tuhan. Terima kasih banyak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami pagi ini.
juga bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga mereka masing-masing. Kami mau siapkan hati untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, yes. Mana dari tadi? Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjumpakan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjumpakan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik di rumah, tahukah adik-adik bahwa ada kuasa dalam setiap orang percaya atau setiap anak-anak Tuhan untuk melakukan mujizat. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara ajaib, bahkan perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Adik-adik percaya bahwa adik-adik memiliki kuasa di dalam Tuhan? Percaya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Yang buta melihat. Yang buta melihat, his
Adik-adik, pesan Natal minggu ini adalah sukacita. Kata aslinya kara atau joy. Tahukah kamu apa arti sukacita? Sukacita bukan sekedar suasana hati yang berbahagia, tetapi lebih merupakan pilihan untuk percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Adik-adik, sukacita Natal yang sesungguhnya tidak terletak pada seberapa banyak kita mendapatkan hadiah Natal, makanan yang enak, atau perayaan yang indah. Namun, sukacita Natal ada pada apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Dalam Injil Lukas pasal 3 diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan orang-orang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada mereka supaya bertobat dari dosa-dosa mereka dan menyiapkan hati untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Tanya mereka. Yohanes menjawab mereka, barang siapa memiliki 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Itu adalah pesan yang sama yang harus kita dengar menjelang Natal ini. Jika kita ingin mengalami sukacita sejati yang Yesus inginkan untuk kita, maka kita harus belajar berbagi. Dengan membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita akan menerima berkat yang lebih besar lagi, yaitu berkat sukacita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus lahir untuk membawa sukacita bagi manusia yang mau menerimanya. Namun kalau kita jujur ya, seperti yang dapat dilihat dan dirayakan oleh kebanyakan orang, apakah Natal benar-benar dapat digambarkan sebagai saat sukacita? Coba perhatikan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kenali. Apakah perayaan Natal yang sudah pernah kita lalui dipenuhi dengan rasa sukacita sejati? Bagi beberapa orang, pengalaman Natal bukanlah salah satu dari sukacita, tetapi kegaduhan, aktivitas, kekacauan, perselisihan, tekanan, frustasi, dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Tidak heran beberapa orang menyambut Natal dengan rasa ketakutan. Bagi beberapa orang lainnya lagi, Natal bukanlah saat untuk bersukacita, tetapi lebih merupakan rasa kekosongan, tidak gembira, atau rasa kecewa yang disembunyikan. Bahkan mungkin rasa putus asa dan stres. Tidak heran jika ada orang yang tidak sabar menunggu Natal cepat berakhir. Inilah merupakan gambaran dari pengalaman Natal yang sering dialami oleh masyarakat di sekitar kita atau bahkan kita sendiri. Tanpa mana sumber sukacitamu yang paling terutama? Demikianlah pesan Natal minggu ini tentang sukacita. Nantikan pesan berikutnya minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk duduk tenang dan dengar-dengaran. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Bapak Yesus. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ke Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harapkan kalian kabarnya baik-baik saja. Tidak terasa kita berada di penghujung tahun. Banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini, di mana kita tidak bisa bersekolah dan berkumpul dengan teman-teman, dan kita harus bersekolah minggu secara online. Kakak harapkan kalian terus tetap bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Kurang Percaya. Mari kita duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan ini. Adik-adik, Alkitab menceritakan banyak sekali orang-orang yang sederhana, yang penuh kelemahan, tapi dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, tidak hanya buat diri mereka sendiri, melainkan juga bagi sebuah bangsa. Adik-adik pasti mengenal tentang Musa, seorang yang tidak pandai berbicara, tapi dipakai Tuhan
untuk berdiri di hadapan Raja Firaun dan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Juga ada Gideon, seorang paling muda dari suku terkecil di Israel, yang dibangkitkan Tuhan sebagai hakim untuk bangsa Israel dan membawa kemenangan atas bangsa Midian. Bahkan adik-adik pasti tahu Ester, dari bukan siapa-siapa diangkat Tuhan menjadi ratu dan menyelamatkan bangsa Yahudi dari usaha pemusnahan. Kuasa Tuhan bekerja dan memampukan setiap orang percaya menjadi maksimal dalam kehidupannya. Dia Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup mengalahkan Allah. Nah, adik-adik pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan di Alkitab? Begini kisahnya. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang bertemu dengan banyak orang dan mengajar mereka. Kemudian datanglah seorang bapak kepada Yesus dan menyembahnya. Ia menceritakan kepada Tuhan Yesus tentang anaknya yang sedang sakit ayan dan sangat menderita. Ternyata sakit ayan anaknya disebabkan oleh pekerjaan roh jahat, sehingga membuat tubuh sang anak terbanting, mulutnya berbusa, dan tubuhnya menjadi kejang. Bapak itu ternyata sudah membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak dapat mengusir roh jahat tersebut. Kemudian Yesus meminta anak itu dibawa mendekat. Dengan keras Yesus menegur roh jahat dan keluarlah roh itu. Sehingga sang anak pun sembuh seketika itu juga. Murid-murid Tuhan Yesus pada cerita di atas gagal untuk membebaskan orang yang tertindas oleh roh jahat karena kuasa Tuhan tidak bekerja maksimal dalam kehidupan mereka. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang dikaruniakan Roh Kudus memiliki kuasa yang sama untuk melayani orang lain dengan kuasa kerajaan Allah. Jadi, adik-adik harus percaya dan berdoa dengan sepenuh hati supaya kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan demikian, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ketika kita berdoa dan doa kita bukan untuk kepentingan sendiri, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan akan bekerja dengan ajaib menjawab doa-doa kita. Tuhan mau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepadanya, dan hanya dengan dengar-dengaran dan menuruti perintahnya, Ia akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup berkenan menjadi anak Tuhan. Terus bantu kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dalam melayani dan juga memiliki iman yang kokoh dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang minggu ini dalam kegiatan kami. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kolekte sekolah minggu yang telah adik-adik kumpulkan selama ini di rumahmu, kini adik-adik atau orang tuamu dapat menginformasikan kepada guru kelas sekolah minggu masing-masing atau ke nomor WA Abi Matawai 081238041007 supaya celengan atau kotak persembahanmu dapat dijemput di rumah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan persembahan bagi pelayanan anak Abi Matawai. Kids Challenge minggu ini untuk kelas kecil dan kelas besar. Membuat video ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru sekeluarga dengan gaya yang unik dan tentunya bagus ya. Mirip TikTok gitu loh. Kirimkan ke nomor WA Abi Matawai 081238041007. Ditunggu ya partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.